Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gusdianto dengan NIM 2230403053 dari lokal 22 Aksyabe. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal dan fungsi layanan KPII di pasar modal Indonesia. Mata kuliah Investasi Pasar Modal. Struktur pasar modal Indonesia. Pasar modal satu adalah pasar modal dalam tekanan keuangan. Sistem keuangan Indonesia yang mana terdapat forum koordinasi stabilitas sistem keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang otorisasi jasa keuangan, yang mana di dalamnya ada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris LPS, Ketua Dewan Komisaris OJK. Terdapat beberapa manfaat dengan adanya keberadaan pasar modal. Pertama, yaitu wahana untuk berinvestasi. Kedua, sumber pembiayaan. Ketiga, keterbukaan dan profesional. Keempat, lapangan pekerjaan dan penyebaran kepemilikan. Keenam, menyajukan ekonomi. Sejarah pasar modal Indonesia pada tahun 1990-an. Pertama, swastanisasi BEG. Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 13 Juli, diperingati sebagai HUT BEG. Kedua, yaitu sistem otomasi perdagangan komputer melalui JATS atau Jakarta Automated Trading System. Ketiga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pada tahun 2000-an. Pertama, yaitu skipless trading system mulai diberlakukan. Kedua, LQ45 Futures pertama kali diperdagangkan. Ketiga, stock option pertama kali diperdagangkan. Keempat, BEG mulai diimplementasikan atau remote trading system. Kelima, Bursa Efek Surabaya bergabung dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia yang kedua, yaitu pada tahun 2010 sampai 2015. Pertama, di Indonesian Capital Market Institute atau TICMI didirikan. Kedua, Indonesia Capital Market and Electronic Library atau ICAMEL didirikan. Ketiga, DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah dan mekanisme perdagangan saham. Keempat, otorisasi jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Pada tahun 2016 sampai sekarang. Pertama, yaitu peluncuran ide eksternal. Kedua, adanya kampanye Yuk Nabung Saham dimulai. Ketiga, menyesuaikan kembali tax size. Keempat, tax amnesty program. Kelima, penyesuaian aturan auto project. Keenam, relaksasi transaksi margin. BEI atau Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk dipertemukannya penawar, penjual, pembeli efek pihak-pihak lain dengan tujuan perdagangan efek di antara perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan menjadi anggota bursa, yang mana tugas-tugasnya: pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur dan wajar. Kedua, tentunya menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Ketiga, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkan kepada OJK. KPII atau Clearing Penjamin Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Clearing merupakan proses penentuan hak dan kewajiban efek atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Penjamin penyelesaian transaksi bursa, kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Bursa Efek Indonesia yaitu sebesar 100%. Tugas-tugasnya melaksanakan clearing dan penjamin transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kedua, menjamin penyerahan secara fisik, baik saham maupun uang.
KSEI Custodian Central Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagai bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Sedangkan pemegang saham pertama yaitu bank kustodian sebesar 35%, SRO sebesar 31,5%, perusahaan efek 31,5%, BAE sudah 2%. Tugas-tugasnya pertama menyediakan jasa kustodian sentral, penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Kedua, mengamankan pemindahan tanganan efek. Ketiga, penyelesaian atau settlement. Peraturan perdagangan efek atau broker dilihat tugas dan kewajibannya diantaranya. Pertama, mendahulukan kepentingan sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah sendiri. Ketiga, memenuhi hari tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Keempat, menyediakan dana informasi bagi kepentingan pemodal. Pertama, memberikan saran kepada pemodal. Kedua, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Ketiga, menyelesaikan amanat jual beli dari pemateri amanat. Keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhir dari bursa setelah dilakukannya transaksi. Penilaian harga efek. Lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar secara harian dan seluruh instrumen pasar, surat hutang, suku, dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Pertama, produk dan fitur. Harga pasar IPA termasuk upper and lower harian dan historis index atau Indobex dan IPDA indices. Imbal hasil dari kurva imbal hasil credit speed matrix. Layanan pertama, School of Bonds and Fixed Income. Kedua, riset pasar surat hutang yang sesuai. Informasi pertama, daftar obligasi dan sukuk. Kedua, data transaksi obligasi dan sukuk. Ketiga, prospek keuangan dan laporan keuangan emiten obligasi. Profesi penunjang. Pertama, tentunya seorang akuntan melakukan audit dan pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap suatu laporan keuangan. Kedua, yaitu konsultan hukum membuat laporan legal audit, memberikan pendapat hukum. Ketiga, menilai, melakukan penilaian atas aset perusahaan. Notaris membuat akta autentik dan legalisasi dokumen perusahaan. Fungsi layanan KPEI di pasar modal Indonesia. BEI sebagai penyedia sarana dan prasarana perdagangan efek. KPEI sebagai penyedia jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. KSEI sebagai penyedia jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi. Garis besar KPEI. Pertama, penyelenggaraan jasa clearing dan menjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kedua, pengelolaan dana jaminan. Ketiga, memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Fungsi KPEI. Pertama, keanggotaan dan partisipasi. Kedua, pengelolaan agunan. Ketiga, pengelolaan risiko. Keempat, clearing dan penyelesaian. Kelima, pengelolaan kegagalan. Keenam, pengelolaan dana jaminan. Fungsi pengelolaan risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang timbul dari perubahan tidak terduga dan dapat minimalisir kerugian terhadap KPEI. Menggunakan metode margin untuk mengukur tingkat ketidakpastian dan minimalisir kerugian. Margin adalah kebutuhan kolateral untuk menutupi risiko dari sebuah posisi. Trading limit adalah batasan transaksi di bursa untuk setiap AK berdasarkan nilai agunan bebas AK yang disetorkan ke KPEI dikalikan dengan suatu faktor yang menggambarkan profil risiko dari AK tersebut. Fungsi clearing dan penyelesaian. Definisi clearing, proses penentuan hak kewajiban baik efek maupun dana milik yang timbul dari transaksi bursa. Metode clearing, netting orient transaksi. Clearing dilakukan atas produk yang ditransaksi di bursa efek.
fungsi pengelolaan dan dana jaminan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kedua, Peraturan OJK Nomor 26 Tahun 2014 tentang transaksi penjamin penyelesaian transaksi bursa. Ketiga, Surat Edaran OJK Nomor 23 SOJK 04 Tahun 2015 tentang kontribusi dana jaminan berdasarkan nilai transaksi. Layanan informasi Member Inference atau MP portal untuk AK berisi informasi seluruh kegiatan pesanan hingga penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh AK maupun nasabah AK. Mobile Clearing and Warnet System atau MDARS menyediakan informasi mengenai kegiatan clearing dan menjamin penyelesaian transaksi bursa kepada AK dengan memanfaatkan layanan pesanan hingga atau singkat atau SMS dan pengunduhan aplikasi mobile. Ketiga yaitu Customer Care KPEI adalah layanan satu pintu untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan kepentingan lainnya. Sekian, terima kasih. Hanya itu presentasi dari saya. Banyak maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas seluruh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.